Pekan lalu kami mengadakan pertemuan ya dengan teman-teman ATVSI atau penyelenggara multiplexing untuk melihat perkembangan persiapan ASO 2 November. Ya, dalam pertemuan tersebut kami juga meminta teman-teman penyelenggara multiplexing bila ada persoalan kita bisa diskusikan dan coba cari jalan keluarnya bersama-sama. Ya, misalnya kalau yang dikatakan oleh ATVSI, masyarakat tidak siap dengan ASO. Ini menurut survei Nielsen yang mereka kutip. Nah, kalau memang seperti itu, maka mari kita siapkan masyarakat melalui apa? Melalui sosialisasi. Ya, berdasarkan survei yang kami lakukan pada Juli 2022, 93% lebih masyarakat memandang positif ASO. Kemudian 79% lebih memutuskan akan beralih ke siaran digital. Kemudian 88,64% bersedia membeli STB atau set-top box secara mandiri. Memang dari survei ini, dalam 79,09% yang memutuskan akan beralih ke siaran TV digital, ini mereka baru akan beralih, atau yang 88,64% itu yang akan beralih ini mengatakan begini, saya kira kurang dari separuh itu mengatakan saya akan membeli set-top box atau membeli TV digital kalau TV analognya sudah dimatikan begitu. Ya, jadi kalau sekarang mereka belum beli, tetapi begitu nanti tanggal 2 November TV analog dimatikan, mereka beramai-ramai, berbondong-bondong untuk membeli karena mereka kepingin tentu saja menikmati siaran televisi begitu. Nah, Kominfo sendiri tentu saja sudah melakukan berbagai persiapan. Ya, tadi Menteri Kominfo soal infrastruktur multiplexing, ini data pekan lalu yang menjadi tanggung jawab TVRI atau negara dalam hal ini, ada 112 wilayah siaran yang harus disiapkan teknologi multiplexingnya. Tersisa 17, ya 17 yang belum multiplexing, dan di tanggal 2, 17 ini sudah beres saya kira ya. Saya kira sudah beres, berarti sudah ada 90 lebih wilayah siaran, ya 95 wilayah siaran ini sudah dengan teknologi multiplexing. Hanya 17 yang belum. Ini data pekan lalu, saya kira sekarang sudah bertambah kesiapannya begitu. Nah, jadi dari sisi pemerintah terus melakukan persiapan, termasuk misalnya penyediaan set-top box buat masyarakat miskin. Kewajiban pemerintah atau komitmen pemerintah ini kan 1 juta, ya 1 juta STB, 1 juta STB, maaf STB tadi yang saya maksudkan. Nah, sementara yang harus disiapkan oleh lembaga penyiaran ini ada 5,7 juta. Nah, untuk pemerintah sendiri kita sudah siap untuk mendistribusikan 1 juta set-top box itu begitu. Nah, memang ya kita juga memprediksikan barangkali tidak semuanya terdistribusi dengan baik ya, tetapi kami akan menyiapkan posko pengaduan. Ya, posko pengaduan kalau ada masyarakat miskin yang belum menerima set-top box, silakan mengadu dan kemudian kami akan antarkan set-top box itu ke rumah mereka, termasuk lembaga penyiaran juga bisa mengantarkan set-top box yang menjadi kewajibannya untuk menyediakannya kepada masyarakat miskin tadi yang Oke. mengadu lewat posko yang kami bentuk. Begitu kira-kira. Baik Pak Usman, tapi bagaimana Anda menanggapi permintaan dari ATVSI yang menganggap ataupun berdasarkan hasil survei mereka bahwa sebenarnya di wilayah Jakarta sendiri aja tidak mencapai 50% Pak terkait kesiapan. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Iya, jadi kami dalam konteks tidak men-challenge ya apa yang disampaikan oleh ATVSI. Ya, karena memang program ASO pada dasarnya ini adalah bentuk dukungan, dorongan negara, pemerintah bagi industri penyiaran dalam negeri.
agar siap menghadapi disrupsi teknologi digital. Nah, kalau dikatakan bahwa berdasarkan survei Nielsen, bahwa kurang dari separuh itu sejauh yang kami ketahui yang belum siap dengan perangkat digital. Tadi kan saya sampaikan berdasarkan survei yang kami lakukan, masyarakat baru mempersiapkan perangkat digitalnya, set-top box-nya yang mereka siapkan secara mandiri ya, yang bukan buat rakyat miskin atau TV digital, itu baru mereka adakan kalau analognya sudah Ya, dimatikan gitu. oke. Jadi apa yang dipotret oleh survei tersebut adalah yang sudah siap dengan perangkat digitalnya begitu. Oke.